Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Summa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis as-salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Bapak pengurus masjid yang sama kita muliakan, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu subuh yang berbahagia, kembali kita bersyukur atas setiap nikmat dan rahmat yang Allah beri, sehingga pada hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita masih mampu dan bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan puasa dan juga menghadiri sholat subuh berjamaah. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh yang berkah ini izinkan saya menyampaikan satu kajian ya, di mana pada suatu hari datang seorang sahabat. Sahabat ini memang datang dari jauh, sampai-sampai debu di bajunya itu luar biasa. Beliau datang tanpa alas kaki. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah?" Ya Rasul, apakah amalan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan orang-orang cerdas. Pertanyaan orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan bisa jadi pertanyaan itu sama dengan pertanyaan kita saat ini. Apa amalan, apa perbuatan yang dicintai oleh Allah? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Al-amalu ahabbu ilallah as-salatu ala waqtiha." Amalan, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, salat tepat pada waktunya. Masyaallah muslimin dan jamaah salat fardu subuh yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang salat, maka tidak terlepas dari waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah waktunya. Perlu kita ketahui waktu-waktu salat itu adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa. Di mana waktu subuh, ya, kalau kita melihat waktu subuh saat ini jam berapa, Bu? 5.09. Ya, jam 5 kurang ya, kurang 1 menit. Di waktu subuh itu saat-saat yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Nabi, orang yang menjaga subuhnya akan terhindar dari sifat kemunafikan. Maka orang-orang yang beriman yang mampu melakukan sholat subuh ini. Teringat satu ungkapan dari Buya Hamka, beliau kata, kalau ingin melihat orang Islam, kata beliau, lihatlah ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Sebab orang yang beriman itu terhindar dari sifat munafik. Dan oleh Nabi katakan,
orang yang menjaga subuhnya akan terhindar dari sifat kemunafikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sholat tepat waktu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Nabi sebutkan dalam satu hadis, afdhalus shalah fi awali waktiha. Si afdolnya sholat, semulia-mulianya sholat adalah pada awal waktu. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Nabi SAW, man shalla shalawatil khamsi ma'al jama'ah falahu khamsatul asyah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, lalu dia lakukan dengan berjamaah, falahu khamsatul asyah, Allah berikan kepadanya 5 kemuliaan. 5 kemuliaan ini diperuntukkan di dunia 1, di alam barzakh 1, di akhirat 3. Jadi komplit. Ini paket komplit. Orang yang sholat berjamaah dapat paket komplit. Dunia dapat, alam barzakh dapat, akhirat dapat. Yang pertama di dunia, orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaah tepat waktu dan di awal waktu, la yusibuhu fakrun fid dunya, akan terhindar dari kefakiran selama bermukim di dunia ini. Selama dia hidup di dunia akan terhindar dari kefakiran, kemiskinan. Dan kita ketahui bahwa karena fakru ayyakuna kufran, banyak orang jadi kafir karena fakir. Banyak orang menukar keyakinannya karena kemiskinan, susah hidup, lalu dia lihat orang di sebelah itu hidupnya senang, akhirnya dia jual keyakinannya. Dan tidak sedikit kejadian itu terjadi pada saudara kita umat Islam. Dan perlu kita ketahui juga bahwa umat Islam yang murtad itu biasa pemicu dan pendorongnya karena ekonomi. Mereka datang ke daerah Kalisolir, ya, bawa kebutuhan-kebutuhan saudara kita yang ada di tempat itu. Butuh genset, mereka bawa genset. Butuh beras, mereka kasih beras. Butuh pakaian, mereka beri pakaian. Butuh uang belanja, mereka siapkan. Sehingga sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setahun. Akhirnya apa? Kembali kepada pepatah mengatakan, ada ubi, ada talas, ada budi, dia bisa dibalas. Oleh orang saudara-saudara kita yang ada di daerah dari Soleh itu, ya, orang itu kan baik sama kita. Dia udah bantuin kita, dia udah nolongin kita, dia udah perhatian sama kita. Sementara saudara-saudara kita yang muslim tidak begitu perhatian. Nah, akhirnya terdoronglah keinginan mereka untuk masuk agama yang telah membantu mereka. Ini asbab apa? Karena kefakiran. Maka ada solusi yang ditawarkan oleh Nabi. Ingin terhindar dari kefakiran, maka usahakan dan jaga sholat berjamaah. Apalagi kita yang punya generasi, punya anak-anak, kita usahakan, kita ingatkan, lalu kita sampaikan. Mungkin yang jauh dari kita, mungkin yang kuliah jauh, yang sekolahnya jauh, setidaknya kita mengingatkan agar mereka jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Wabil khusus anak-anak kita yang laki-laki. Sebab ini jaminan dari Nabi. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah tepat waktunya, terhindar dari kemiskinan selama hidup di dunia. Miskin itu ada 2, ada miskin hati, ada miskin harta. Dan kita tidak mau kedua-duanya. Kalaupun hari ini ada orang yang miskin harta, tapi masih kaya hati, masih enak. Okay? Masih kaya hatinya, masih alhamdulillah. Tapi yang lebih parahnya, sudahlah miskin harta, miskin pula hati. Ini udah banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yarfa'illahu ta'ala anhu azabil kubur. Orang yang menjaga sholat berjamaah itu tepat waktunya, terhindar dari azab kubur. Kita percaya ada azab kubur. Kita percaya ada azab kubur, Bu? Pernah lihat? Belum, tapi percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu percaya dengan yang gaib,
Yang nggak pernah dilihat matanya dia percaya. Surga neraka nggak pernah kita lihat, kita percaya. Siksa kubur juga termasuk, kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah mendengar. Bagaimana siksaan-siksaan yang telah Allah berikan kepada orang yang meninggal di alam kubur. Nah, bagi orang yang menjaga sholat berjamaah ini tepat waktunya, maka Allah akan angkat, jauhkan darinya siksa kubur. Dan disebutkan ketika mayat itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu pulanglah para pelayan bertakziah, ja'a malakain, datanglah dua malaikat. Dia akan menyoal kita, akan bertanya kepada si mayat. Dikembalikan ruh itu kepada si mayat, didudukkan dia. Lalu ditanya, ma rabbuka? Siapa Tuhan? Mungkin hari ini kita bisa jawab dengan lugas dan jelas, Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Tapi wallahu a'lam, apakah nanti tatkala kita sudah dimasukkan ke dalam lahat, ke dalam tanah, apakah kalimat itu juga yang akan berucap dari amalan kita? Sebab ketika itu bukan lagi lisan yang menjawab, tapi amalan kita, amalan rukuk dan sujud kita, amalan sedekah, amalan puasa, amalan kebaikan kita yang akan menjawab. Kalau kita termasuk hamba yang selalu taat kepada Allah, maka amalan itu akan menjawab, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, Al-Qur'anu imami, Al-Ka'batu kiblati, Al-Muslimuna wal Muslimati ikhwani. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bakal disampaikan nanti kepada kita. Nah, bagi orang yang menjaga sholatnya, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia akan terhindar dari azab Allah, azab kuburnya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lalu kemudian yang ketiga, yuqta kitabahu biyamini. Nanti tatkala di yaumil ba'ats, setelah kiamat ada yaumil ba'ats namanya. Ada pasti yaumil ba'ats, manusia dibangkitkan. Taubahnya seperti cendawan di musim hujan, bangkit semua. Bahkan pernah dikisahkan oleh Nabi, nanti ada 12 model manusia dibangkit. Ada 12 model umatku yang akan dibangkitkan oleh Allah. Dari 12 itu hanya ada satu yang dibangkitkan ketika itu wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Mereka adalah yang Allah jamin masuk surga la hisabin wala azabin, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi selebihnya bermacam-macam. Dan tatkala kita dibangkitkan pada hari yaumil ba'ats, lalu kita menerima catatan. Orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu, yuqta kitabahu biyamini, dia akan terima catatan dari sebelah kanan. Kalau kanan yang terima, itu alamatnya jelas surga. Tapi kalau kiri yang terima, alamatnya juga jelas neraka. Dan orang yang menjaga sholat berjamaah, dia akan menerima catatan amal kebaikannya dari sebelah kanan. Kemuliaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, yamurru 'ala sirati kal burqil khatib, melintasi siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian yang kelima, yadkhulullahu ilal jannah la hisabin wala azab, Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Biarlah kita mungkin tercapek-capek, mendingin-dingin badan kita menuju masjid. Ada mungkin yang tidak selesai dengan AC, tapi tetap niatkan, mudah-mudahan yang tidak selesai itu, yang tidak nyaman dengan dinginnya AC karena kondisi tubuh, karena suhu badan, karena usia mungkin, niatkan mudah-mudahan jadi obat. Insya Allah akan Allah jadikan obat. Ya, niatkan. Nah, karena sholat berjamaah itu begitu luar biasa mulia. Bahkan ada seorang sahabat buta pun bertanya kepada Rasulullah. Dia minta dispensasi. Ya Rasulullah, boleh nggak kalau saya sholatnya di rumah aja? Saya kan buta. Lagi pulang kan terlihat jalan. Ya, orang buta minta dispensasi. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia minta dispensasi agar sholatnya di rumah. Oleh Nabi katakan, ayuhan nida, apakah kau dengar azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, saya dengar ya Rasul. Datang. Yang buta aja suruh datang.
Pada waktu subuh ketika itu, malam hari hujan deras, sederas-derasnya hujan. Dari rumah beliau, biasanya beliau ikat tali dari rumahnya, lalu sampai ke masjid itu tali itu diikat. Jadi melalui tali itu dia jalan. Bayangkan, begitu semangatnya ya untuk melaksanakan sholat ke masjid. Kalau kita mungkin alhamdulillah nggak ada yang pakai tali di sini. Ya. Diikatnya tali di rumahnya sampai ke masjid. Pokoknya dia megang itu. Terus jalan. Malam itu hujan deras. Subuh dia harus berangkat ke masjid, mau sholat subuh. Karena hujan, dari rumahnya menuju masjid itu ada jembatan yang harus dia lewati. Malam hujan jembatannya licin. Mau tidak mau, dia harus lewati jembatan itu. Bayangkan Bapak Ibu, jangankan orang buta, kita yang nampak aja, yang bisa melihat aja, kalau jalan licin, jembatan licin, kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, jatuh ke bawah, pleset. Dan dia jalanin itu, lewatin. Pas giliran di jembatan itu, posisi jalannya nggak stabil, terjatuh beliau, terjatuh. Sampai gamis yang dia pakai itu basah, kena air, tapi bukan kena najis. Ketika dia jatuh, tiba-tiba datang dengan sigapnya seorang laki-laki yang membantu. Enggak Pak, teman Pak, Bapak mau kemana Pak? Atau Bapak pulang aja lah Pak, kan udah basah nih. Dia bilang enggak, saya harus ke masjid. Basah boleh, tapi enggak bernajis. Kalau bernajis mungkin saya harus pulang ganti pakaian, tapi kan enggak bernajis, hanya sekedar basah. Karena kalau tanda-tanda najis itu yang pertama aromanya, ya kan Pak? Iya. Nah, aromanya udah beda. Kemudian rasanya, warnanya, walaupun dia nggak bisa melihat, tapi dia bisa mencium. Akhirnya dia berangkat juga, dibimbing oleh pemuda, dibimbing sampailah ke masjid. Dia masuk masjid, pemuda itu nyimpang, nggak ke masjid, dia yang masuk. Setelah sholat subuh, dia tunggu waktu-waktu yang luar biasa baik itu. Ada waktu syuruk namanya, dia sholat sunnah isyraq, sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Sudah mulai hampir matahari terbit baru dia pulang. Karena orang yang sholat sunnah syuruk itu kata Nabi, setelah dia sholat subuh dia berzikir, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, pulang dia ke rumah, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah. Pahala haji dan umrah. Dan ada beberapa masjid kalau kuliah subuh itu memang hampir 1 jam. Ya, kuliah subuhnya setengah 6, nanti jam 6:25 baru selesai. Macam di An-Naba tadi itu. Awak yang tak tahan ngomong terus. Ya, lebih 1 jam. Setelah itu baru sholat sunnah syuruk, baru pulang. Pahalanya kata Nabi sama seperti haji dan umrah. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Sahabat yang dulu. Dia pulang, dia pegang lagi tadi. Ya, dia pakai feeling. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Insya Allah yang kedua dan ketiga kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.